Wabarakatuh. Halo adik, banyak banget baik dari orang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Cerita Debatku dengan tema Perjalanan Debat Menuju Pemikiran Hebat. Bersama saya, Muhammad Aditya, selaku host yang akan memandu podcast kita pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai perjalanan debat yang akan dibawakan pada episode pertama ini. Yang dimana, seperti yang kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru dari kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa Kak Zelka Devala selaku narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Zelka. Halo Adit, Gimana nih Kak kabarnya kakak hari ini? alhamdulillah baik ya. Adit sendiri gimana? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Kalau boleh tahu Kak, gimana sih kesibukan kakak akhir-akhir ini? Oke, berhubung akhir-akhir ini kita udah libur semester ya, jadi mungkin kesibukannya lebih kayak listing lomba-lomba apa aja yang mau diikuti, terkhususnya debat ya. Karena juga ya, karena kita ngisi kegiatan aja daripada kita punya space kosong yang nggak dimanfaatin gitu. Oke, ya ternyata memang Kak Zelka ini sangat produktif ya teman-teman. Dan di sini kita boleh nih langsung aja buat Kak Zelka untuk menceritakan pengalaman-pengalaman dalam perdebatannya. Dimulai dari pertanyaan pertama nih Kak. Iya. Gimana sih Kak awal mula dari kakak ini mengenal perjalanan debat? Oke, baik Adit. Untuk perjalanan debat sebenarnya teman-teman Zalfa udah memasuki tahun ini masuk 5 tahun ya belajar debat. Pertama kali kakak tuh belajar di SMA. Jadi SMA Zalfa yaitu SMA Negeri Sumatera Selatan, di mana memang kita di-provide ada kelas khusus debat, yaitu ada kelas NSTC dan juga LDBI. Nah, pertama kali itu karena ada seleksinya waktu itu. Jadi pada saat seleksi saya coba apply di sana dan alhamdulillah lulus di kelas debat tersebut, dan kemarin fokusnya ambil di NSTC. Nah, jadi di sanalah awal mula kenal debat, terkhususnya waktu kelas 10. Jadi di sana kita ada coaching secara komprehensif, di sana ada juga advisernya atau pembimbing. Terus kita juga melakukan sparring sama halnya yang kayak kita lakukan sampai saat ini di SDS gitu. Oh, ternyata emang udah lama banget sih Kak kenal debat ini. Alhamdulillah iya Din. Jadi udah tahu ups and down-nya gitu. Iya. Awalnya nih Kak, ketika kakak awal mulai debat itu, apa sih yang bikin kakak termotivasi tuh buat ikut debat? Oke. Nah, kalau bilang masalah motivasi, sebenarnya banyak banget, baik dari orang ataupun dari diri sendiri ataupun memang dari visi yang mau dicapai ke depannya. Nah, kalau dari orang sebenarnya kakak tuh melihat lingkungan di SMA kakak itu adalah orang-orang yang cukup progresif, orang-orang yang memang punya pemikiran yang kritis ke depannya. Jadi salah satu media yang bisa kakak aplikasikan yaitu melalui debat. Kita juga disupport melalui orang-orang yang ada di sana, kayak kakak-kakak yang ada di sana, teman-teman yang ada di sana, adik-adik, dan juga bahkan advisor yang sangat mendorong kita. Bahkan kita juga di sana tuh dilakukan kayak kolaborasi juga, misalkan kita ada perlombaan, ya udah kita match bareng gitu. Dan sebenarnya motivasi awal tuh ya, kakak tuh pengen banget interest untuk masuk soskum awalnya, jurusan kuliah. Kakak tuh mau masuk hukum atau HI. Oke, berarti linear dong dengan debat. Ya, tapi mungkin takdir Tuhan, kakak malah di jurusan yang cukup kontra dengan itu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, skill debat itu bisa digunakan dalam berbagai hal. Nggak cuma kita stuck di jurusan tersebut aja. Karena kakak sekarang aja di kedokteran gigi itu kita ada yang namanya tutorial. Jadi kayak benar-benar sebermanfaat itu debat untuk diaplikasikan. Jadi ya kakak rasa motivasi utamanya ya karena diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar, dan juga bagaimana dampak debat ke depannya gitu. Oke. Nah, tadi kan aku dengar-dengar nih bahwa Kak Zelka ini udah sering banget nih ke lomba. Pastinya ada banyak kisah nih dalam mengikuti lomba itu. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain kita anti mainstream yang pernah kakak alami selama mengikuti lomba debat? Oke, nah kalau berbicara tentang ini nih, ada satu lomba yang kakak inget ya. Waktu itu kan kakak dari SMA fokusnya di debat bahasa Inggris ya, Didi ya. Nah, saat kuliah itu Zaka ikut di debat bahasa Indonesia. Awalnya mencoba untuk lomba debat bahasa Indonesia, dan itu pertama kali offline. Karena selama itu waktu itu masih COVID ya, jadi kita masih fokusnya di online teman-teman. Jadi pada saat transisi lomba ke offline dan transisi bahasa yang digunakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu lumayan gugup. Jadi waktu itu aku lombanya di Polsri nih. Nah, saat aku mau bilang ingin mencapai kan dalam bahasa Indonesia tuh, malah bilang mengachieve. Itu benar-benar kayak, oh my god, aku trigger, kayak benar-benar tremor di saat itu, dan malu sih karena 3 kali kayak mengachieve. Jadi kayak the things like ya itu yang terjadi. Tapi itu jadi pengalaman juga kita untuk ya mencoba terbiasa
transisi bahasanya, karena itu cukup sulit ya untuk nge-switch bahasa secara langsung. Mungkin itu yang menurutku yang cukup memalukan ya selama debat. Oke Kak. Tadi kan kayak cerita pengalaman pertama kakak nih dari berubah dari lomba bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kakak juga kan pasti pertama kali ke lomba itu ada tuh yang namanya kayak nyari partner. Gimana sih kak menurut kakak tuh cara kita nemuin partner yang pas buat kita dalam kegiatan lomba debat gitu? Oke, nah to be honest, karena debat itu adalah lomba tim ya teman-teman, itu benar-benar kita harus nyari yang klub banget tuh, ada mutual understanding yang terjadi. Nah, semenjak memasuki dunia kuliah itu jujur susah ya nyari partner, karena aku mulai dari nol banget, apalagi teman-teman dari jurusanku fokusnya ke hal yang lain, bukan ke debat gitu. Nah, pertama kali itu aku coba untuk cari komunitas debat, tepatnya ada di SDS nih teman-teman, jadi kayak benar-benar tempat untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Kebetulan juga aku ketemukan senior-senior yang memang merangkul. Jadi sebenarnya mencari teman debat atau tim debat itu nggak cuman mereka pinter debat, mereka pinter ngomong ataupun mereka punya pemikiran yang kritis, tetapi bagaimana dia juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan dan kita mengerti apa yang dia sampaikan. Jadi diskusi itu akan berjalan dua arah, jadi setidaknya mengerti satu sama lain dan juga peduli. Dan ya tipsnya teman-teman, kalau bisa memang punya teman akrab banget, atau ya nggak apa-apa coba apply lomba sama teman A, teman B, teman C. Nanti kita tahu kok karakteristik orang yang berbeda tuh gimana dan kita cocoknya sama orang yang kayak gimana gitu deh. Oke. Berarti ini kayak tentang chemistry gitu kak ya? Exactly, betul. Nah, bicara juga soal chemistry kan, dan juga kakak juga udah cerita kalau salah satu motivasi kakak itu kan selain dari diri sendiri juga dari lingkungan-lingkungan sekitar yang mendukung banget buat kakak ikut debat ini. Nah, boleh tahu nggak sih kak satu orang gitu yang benar-benar jadi support system bagi kakak selama dari awal sampai sekarang mengikuti debat ini? Oke, kayaknya aku nggak bisa sebutin satu ya, Dit, karena banyak banget pendukung selain orang tua, terus selain juga ya Tuhan dan orang-orang sekitar. Mungkin orang pertama kali yang bakal aku sebut itu adalah Ibu Naya, yang benar-benar encourage kakak dari SMA bahkan sampai kuliah. Beliau benar-benar motivasi kakak dalam perdebatan. Bahkan waktu kakak gagal di NSDC, itu kakak ada janji sama beliau untuk menebusnya di NUDC, dan alhamdulillah berhasil di tahun kemarin. Nah, itu pertama Bu Naya. Terus kalau secara partner, selama perkuliahan ada dua orang yang menurut kakak cukup berjasa dalam pertumbuhan debat kakak di kuliah, yaitu Kak Novel dan juga Kak Isya. Karena mereka senior kakak dan mereka yang ngerangkul kakak pertama kali untuk perlombaan. Jadi ya kita tahu Kak Novel juga banyak banget jam terbangnya di debat, Kak Isya juga banyak banget jam terbangnya sebagai age educator. Jadi kayaknya kalau tanpa mereka kakak nggak bakal seprogresif ini gitu. Tadi itu aku sempat dengar nih bahwa Kak Delka ini pernah nih ngalamin kegagalan dalam lomba yang bakal dibalas di NLDC. Nah, gimana sih kak cara kakak buat ngatasin kegagalan itu kan? Karena kita ingat kalau misalnya kita gagal itu kan pasti kita tuh ngerasa down gitu kak. Gimana sih cara kakak biar bisa bangkit dalam kegagalan itu? Oke, sebenarnya teman-teman, kegagalan itu tuh adalah hal yang sangat normal ya. Karena dari kegagalan kita berhasil untuk mencapai experience yang baru. Simply kakak udah tahu kakak bakal gagal sebenarnya di NSCC. Pertama, karena kakak nggak punya persiapan yang serius. Kita punya space waktu yang cukup panjang diberikan oleh sekolah untuk belajar secara intensif, tapi kakak nggak memanfaatkan itu. Kakak udah sadar diri sedari awal, oh aku ternyata nggak memanfaatkan hal ini. Terus yang kedua juga, sebenarnya kita akan terikat dengan rasa bersalah dan juga responsibilitas sebenarnya. Karena kita merasa membawa nama sekolah, di saat kita gagal, berarti aku harus banggain nama sekolah di lain kesempatan. Nah, cara bangkitnya simple sebenarnya. Yang pertama, kita pahami kesalahan kita apa, tapi bukan untuk menjatuhkan diri, tapi lebih ke coping mechanisms. Oh, oke, aku salah di sini, instead aku evaluasinya di sini. Nah, pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik karena kita udah tahu kesalahan kita. Bukan ngejudge yang buat kita salah tuh apa-apa terus tanpa ada improvisasi, itu nggak bisa. Karena kita ya, at least kita harus ada progresif untuk maju lebih ke depannya, gitu deh. Oke, ya kalau aku dengar-dengar kan dari tadi kakak itu juga pernah ngalamin kegagalan tuh, terus bisa bangkit tuh dalam kegagalan tersebut. Nah pastinya juga kan selama mengikuti lomba debat tuh ada juga tuh nemu musuh yang kayak sulit gitu kak buat ngadepinnya, kayak bikin kakak itu tiba-tiba stuck untuk ngadepinnya. Nah gimana sih kak cara kakak buat ngatasin hal itu dan tetap bisa mempertahankan argumen kakak dalam perdebatan? Oke, ini benar-benar pertanyaan yang sangat ini ya teman-teman.
sangat aku rasakan waktu itu. Jadi di NUDC 2024 kemarin, itu kakak sama Kanova kan satu tim mewakili Unsri. Nah, di sana kita masuk salah satu yang top room. Jadi top room itu kita ketemu sama UI teman-teman, sama anak UB, sama anak Udayana. You know guys, mereka sangat progresif di debat. Sebenarnya itu kita udah kena mental duluan gitu. Kayak kita ngerasa, oh my god, ini udah kecilnya banget di debat. Tapi kita yang Unsri itu kayak, gimana ini? Tapi ya itu namanya perlombaan ya teman-teman, kita harus profesional, kita mencoba untuk menjadi diri kita sendiri tanpa ngelihat siapa lawan kita ya, walaupun sebenarnya sedikit ke-trigger, tapi ya solusinya teman-teman harus tetap tenang, karena di saat case building itu kita nggak bisa sambil panikan. That's why pentingnya memilih partner yang tenang, Dit. Jadi saat kita panik, kita nggak ikut panik gitu. Dan alhamdulillah kakak sama Kanova tuh jadi klop satu sama lain, walaupun sebenarnya kita panik tapi kita bisa untuk nge-hide kepanikan gitu. Jadi ya coba stay calm and then also ya pertajam argumen yang ada, percaya sama diri sendiri tanpa ngejudge universitas mana kita gitu ya. Unsri juga bagus kok gitu. Nah, ya tadi juga kan kakak udah bilang nih kayak perkuat argumen. Ya, yang namanya argumen itu kan adalah satu hal yang paling penting tuh dalam perdebatan ya. Nah, pernah nggak sih kak di saat kakak itu mengikuti lomba debat ataupun sparring, ada suatu perdebatan yang bikin kakak itu mempunyai pola pikir yang, oh ternyata sebelumnya aku nggak pernah mikir gitu, kayak perdebatan itu tuh merubah pola pikir kakak gitu. Oke, ya ini benar banget nih, karena sebenarnya teman-teman, apalagi di debat parlemen yang khususnya kayak British Parliament atau Asian Parliament, mosinya tuh kan berbentuk impromptu ya. Kita nggak tahu mosi apa yang bakal keluar, instead kita belum prepare kan secara case buildingnya, kecuali 30 menit atau 15 menit sebelum. Nah, awalnya kakak benar-benar nggak tahu tuh tentang mosi itu. Nah, tapi di saat kita udah masuk perdebatan, kita bakal mengalir ke perdebatan itu. That's why di dalam debat, kita nggak bisa punya fixed mindset aja, tapi kita harus punya growth mindset. Nah, kalau kita udah punya growth mindset, kita bakal ngikut dalam perdebatan. Oh, ini yang dibawakan oleh tim oposisi misalnya, berarti di tim pemerintah bakal bawa ini. Hal yang tidak kita tahu sebelumnya akan menjadi lebih tahu. Jadi kayak kakak ngerasa debat itu bukan tentang seberapa jauh pengetahuan kalian, tapi seberapa jauh juga kalian bisa berkembang dengan pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Oke. Ya, kakak tadi juga udah nyinggung soal seberapa tahu kita dalam perdebatan. Nah, menurut kakak sendiri, kalau misalnya dalam perdebatan itu kan ya emang mestinya itu kan nggak selalu hadir sebelum dari perdebatan, palingan sekitar 15 ataupun 30 menit seperti yang kakak bilang tadi. Nah, kalau menurut kakak soal riset ataupun data-data yang perlu kita cari itu seberapa penting sih kak untuk dalam perdebatan itu? Oke, nah terkait pertanyaan ini teman-teman, sebenarnya kita harus mengklasifikasikan bedanya antara debat parlemen dan juga debat konstitusi. Nih, ini kebanyakan yang masih miskonsepsi ya di status quo saat ini. Status quo nggak tuh. Nah, jadi teman-teman, kalau kita debatnya konstitusi, itu biasanya anak-anak hukum. Itu wajib biasanya mereka bawa data, UUD gitu, untuk membuktikan argumentasi yang mereka sampaikan. Tapi berbeda hal dengan debat parlemen. Kalau debat parlemen, bukan berarti kakak bilang bahwasannya data tuh nggak penting, enggak ya teman-teman. Tapi sebenarnya debat parlemen itu lebih berfokus bagaimana kita menganalisis argumen yang kita berikan gitu. Jadi kayak step by step idea kita yang kita tawarkan gimana. Kita nggak adu data, kita nggak adu fakta, tapi kita adu cara berpikir. Di sana bedanya antara parlemen sama konstitusi. Di parlemen pun kalau kita nggak bawa contoh, tapi penjelasan analisis argumen kita udah jelas secara step by step, misalkan pakai struktur AREL misalkan atau struktur PSO, itu bakal oke aja pada akhirnya. Karena apa? Karena kita nggak jumping argumennya. Nah, itu bisa dijustifikasi. Tapi apabila kita membawa contoh ya bukan data, dan di-apply, itu bakal lebih baik juga. Karena apa? Karena setidaknya, oh kamu progress sama example yang udah ada saat ini gitu. Kamu open minded dan juga ya buka mata tentang apa yang terjadi di status quo saat ini gitu. Jadi up to date gitu, Dit. Oke, gitu kak. Tadi kan kakak juga bilang soal kalau debat itu bukan cuma adu data tapi adu pikiran gitu kak. Nah, kalau misalnya kita menemukan lawan yang benar-benar dominan gitu kak, yang benar-benar nyerang pemikiran kita secara dalam, gimana sih kak strategi kakak buat ngehadapin itu? Oke, nah ini pertanyaan yang cukup koheren sama yang lawan tadi ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita ketemu lawan yang dominan itu sangat normal ya, karena namanya dalam perdebatan orang-orang pasti mencoba diri mereka untuk dominan karena ya potensi victory point akan terletak pada itu. Tapi gimana cara kita menghadapinya?
kita fokus ke matering kita fokus ke apa yang udah kita bangun, tapi kita cari celah dari lawan tersebut. Jangan terlalu fokus dengan siapa mereka, tapi fokus dengan apa yang mereka sampaikan. Ini yang kadang orang-orang miss. Mereka, oh ini anak UI, ini anak UGM, pasti debatnya bagus. Ini yang tidak bisa kita kita generalisir. Kita juga harus fokus apa yang mereka sampaikan. Jadi jangan dulu pandang orangnya. Nah, setelah kita ternyata di argumentasi mereka, ada celah ini. Nah, celah itu bisa kita manfaatkan menjadi dua hal. Pertama, kita bisa POI, atau yang kedua, kita bisa rebuttal. Rebuttalnya pada saat change speech kita nanti. Jadi ya, keep calm aja, fokus aja apa yang mau kalian cari celahnya di sana. Baik, terima kasih Kak Zilka atas waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di episode pertama Cerita Debatku. Nah, untuk mengakhiri sesi inti kita pada episode pertama ini, boleh nih buat Kak Zilka nyampein closing statement untuk teman-teman sekalian ini. Oke, thank you deh sebelumnya atas kesempatannya. Teman-teman, sebenarnya debat itu bukan tentang seberapa pinter kita dalam berpikir atau seberapa hebat kita dalam public speaking, tapi sejatinya debat itu adalah proses panjang yang membutuhkan jam terbang. Jadi nggak bisa instan, karena semakin banyak kita bertemu mosi, semakin banyak kita melakukan match, akan semakin terlatih kita. Jadi oleh karena itu teman-teman, fokusnya pertama, kita mencari siapa diri kita terlebih dahulu dan bagaimana cara kita mengeksplor diri kita. Kemudian yang kedua, cari partner yang sesuai dengan diri kalian dan cocok dengan diri kalian, karena nggak bisa dipaksain. Seberapa pintar pun partner kita, nggak akan menjamin seberapa kemenangan yang akan kita raih. Dan juga yang ketiga teman-teman, debat itu sangat progresif. Jadi kalian nggak bisa untuk punya fixed mindset. Kalian harus punya growth mindset, dan ya itulah hal yang nggak mungkin buat kalian stuck dalam proses perjalanan debat. Dan juga of course ya, kita harus punya yang namanya komunitas debat tuh, Dit. Nah, mungkin untuk adik-adik maba ya yang interest sama debat, bisa join nih Sriwijaya Debating Society. Nanti ketemu Kak Adit, ketemu Kak Zelka, dan kakak-kakak yang lain sebagainya. Kita open banget kok guys ya, karena SDS progress banget kok. Terima kasih kepada Kak Zelka atas penyampaian closing statement-nya yang menarik dan bermanfaat pada siang hari ini. Demikianlah perbincangan kita bersama narasumber kita Kak Zelka Davala dalam episode pertama podcast Cerita Debatku. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan minat teman-teman dalam mengikuti kegiatan debat. Saya Muhammad Aditya selaku host pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.